Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna yarhamna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi anzilni munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak marilah kita mentadabbur dua ayat yang tertera di dalam surat Al-Baqarah, dari ayat 195 sampai dengan ayat 261. Namun terlebih dahulu mari kita bacakan Al-Quran. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita. Allah jauhkan kita semuanya dari bala dan bencana, dan semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita berdoa untuk negeri ini, agar negeri ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemimpin negeri ini diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada jalan Allah. Dan yang sudah teguh imannya, mudah-mudahan Allah jadikan mereka semuanya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya fi qira'atil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Dalam ayat ini Allah menyerukan kepada kita semua, termasuk juga yang menyampaikan. Apa kata Allah? Dalam ayat ini Allah berfirman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Satu, Allah menyuruh kita untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah, artinya adalah untuk menginfakkan harta kita, untuk menyisihkan sebagian rezeki kita ke jalan Allah, apapun jenisnya. Kemudian, dan berbuat baiklah, kata Allah, maaf, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Pesan Allah yang kedua. Pesan Allah yang ketiga, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa tandanya Allah menyukai dengan orang-orang yang berbuat baik? Allah berikan pahala 700 kali lipat bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul yang keempat, orang-orang miskin, kemudian dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, tapi kemudian yang selanjutnya, dan apa saja, dalam ayat itu dijelaskan, dan apa saja kebaikan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengenal, Maha mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 245 juga Allah jelaskan, yang artinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah
ayat 245 Allah berfirman tentang harta yang dinafkahkan. Dalam ayat ini Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Jadi harta yang dinafkahkan itu harus harta yang baik. Kadang-kadang ada orang nanam buah jeruk atau nanam buah-buahan yang lain, yang bagus-bagus dijual, yang jelek diberikan kepada orang lain. Nah ini dalam ayat itu dijelaskan, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik-baik, kata Allah, menafkahkan hartanya, kemudian di jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kemudian kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kalau kita mau menyimpan harta kita dalam Allah, baik itu ilmu, tenaga, pemikiran, atau harta yang lain yang kita miliki, maka jangan takut. Kenapa kita takut? Karena ada setan di situ. Setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, sedangkan Allah menjanjikan kekayaan. Maka Allah akan mempergandakan ganjaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan bahkan dalam ayat lain, dalam surat Al-Imran, di situ Allah ancam, barang siapa yang mahir dengan harta yang mereka mahirkan, maka harta tersebut akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 35, di situ juga Allah jelaskan, bagi yang mahir dengan hartanya, maka harta tersebut akan disetrikakan dan dibakarkan ke punggung dan muka mereka. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Hadirin dirahmati Allah, ini saya sampaikan adalah semata-mata untuk mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, agar kita semuanya senantiasa mau mengamalkan ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak mengamalkan ayat Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.